Saya ingin beralih ke Sekjen DMI, Imam Adharokutni. Pak Imam, dikatakan oleh Pak Umar Effendi ada sejumlah masjid sudah dipetakan warnanya hijau, kuning, merah dan sebagainya. Apakah data ini setidaknya juga sudah disampaikan kepada DMI atau DMI juga punya catatan mengenai hal ini? Ya, pertama bahwa pewarnaan atau kategorisasi dengan warna yang disampaikan oleh Pak Umar Effendi tadi itu sebenarnya juga tidak lazim. Apa itu warna itu sekarang dikaitkan dengan politik. Hijau itu ke partai Islam, merah itu partai tidak Islam. Ini juga masalah tersendiri ya. Tapi sebenarnya Dewan Masjid Indonesia tidak pernah mendapatkan data seperti itu. Masjid ini apalagi dalam kurun yang lama, jauh sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka, karir masjid itu mengambil peran besar dalam terbentuknya NKRI itu. Banyak pahlawan-pahlawan itu berbasis di masjid loh. Jadi kalau dari Bung Tomo sampai ke belakang itu jauh sekali juga, Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini lebih dekat kalau dikaitkan dengan misalnya arah yang mengarah kepada kemapanan, kemudian ada kritik dari para ya kelompok aspiran atau berpikir kritis mungkin begitu, ada dai, ada ustadz, ada intelektual, ada ilmuwan dan sebagainya masuk dalam kategori itu, tapi bisa juga disampaikan di masjid, bisa juga di luar masjid, bisa di kampus dan sebagainya. Jadi pemetaan terhadap masjid dalam kategorisasi warna, kalau hijau itu apakah dia Islami, kalau yang merah itu apakah dia ke partai tertentu afiliasi merah, misalnya begitu itu kalau merah dia tidak masalah, kalau hijau bermasalah, itu kan masalah itu. Jadi DMI tidak pernah mengkategorisasikan itu dan kemudian memang dalam sejarah sampai detik ini tidak ada juga pengeboman di masjid lah. Baik. Atau atur-atur tentang misalnya rencana atau plot terhadap kegiatan terorisme, subversisme tidak ada. Iya. Pak Imam, yang ada kalau itu memang artinya para ini tetap dai digulirkan, atau DMI ustadz akan berbuat seperti apa? Ya, pertama sama dengan juga respon yang disampaikan oleh Pak JK, bahkan juga ada Pak Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Itu masjid itu tidak bisa dikategorisasikan sebagai radikal atau dia moderat atau apa. Di masjid itu memang tempat ibadah fisik ya. Tapi orang-orangnya memang macam-macam, itu masjid itu sangat terbuka. Jadi Dewan Masjid Indonesia tetap juga menyemai dakwah untuk masjid itu digunakan sebagaimana sifatnya, dia nama jami'. Jami' itu mempersatukan umat yang bermacam-macam tadi, mencerdaskan dengan semangat yang sama. Ya, jadi bukan untuk satu kepentingan tertentu atau menjurus kepada terorisme apalagi, nggak ada. Baik, Pak Imam. Saya ingin ke ini Bang Reza Indragiri. Pak Syaf juga mencatat tidak ada. Baik. Bang Reza, sepertinya masih banyak penolakan, baik dari MUI maupun kemudian dari Dewan Masjid Indonesia. Apa yang kemudian dampak psikologi yang akan ditimbulkan jika kemudian wacana ini diterapkan? Kalau bicara anti terorisme, kita satu kata satu jiwa lah ya. Tidak ada kompromi terhadap terorisme, kita mendukung seluruh alat negara untuk melakukan pemberantasan terhadap terorisme dengan cara-cara yang masuk akal, yang terbenarkan secara keilmuan dan juga didukung atau ditopang dengan konstitusi. Cara yang ini? Nah, ini yang mari kita diskusikan. Terus terang, saya bertanya-tanya, kalau ini semua merupakan sebuah agenda atau operasi intelijen, kenapa diekspos ke publik ya? Sekonyong-konyong saya membayangkan situasinya jadi sangat mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh Departemen Kepolisian di New York. Jadi selama sekian belas tahun, New York Police Department itu melakukan surveillance khusus ke masjid. Dan tentu saja ke jamaah. Apa yang terjadi? Anti klimaks berakhir dengan amat sangat memalukan. Bahwa ketika kemudian program pemantauan atau pemetaan atau pengawasan itu terekspos ke masyarakat, akhirnya otoritas kepolisian setempat harus membayar ganti rugi dalam kurung settlement hingga puluhan ribu dolar Amerika Serikat. Dituntut balik berarti? Dituntut balik. Jadi kita bisa bayangkan adanya tuntutan sedemikian dahsyat menunjukkan bahwa masyarakat ternyata marah. Karena ternyata mereka mengalami paling tidak dua hal. Pertama, distrust. Tidak percaya. Tidak percaya. Sesama jamaah, sesama masyarakat akhirnya saling curiga. Sesama kelompok dalam Islam pun di sana akhirnya menjadi saling curiga. Bahkan fear, ketakutan. Seolah-olah kami ini, menurut masyarakat di sana ya,
kami ini tidak diterima sebagai bagian yang utuh, bagian yang otentik dari negeri ini. Ada perasaan tertolak sedemikian rupa lewat pengawasan atau pemetaan yang eksklusif macam ini. Nah, itu satu hal, distrust dan fear, ketidakpercayaan, kecurigaan, dan rasa takut. Yang kedua, ini sangat mahal. Anjloknya kepercayaan terhadap otoritas kepolisian setempat. Yang ketiga, masyarakat akhirnya berpikiran, program besar-besaran dilakukan oleh New York Police Department itu tampaknya merupakan cerminan dari kebijakan langsung dari Presiden Donald Trump. Yang pada dasarnya curiga terhadap kelompok masyarakat tertentu, xenofobia dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan disebut sebagai anti-Islam. Nah, sungguh-sungguh saya berharap 3 efek macam ini, baik yang sifatnya horizontal sesama umat, sesama masyarakat, yang kedua yang sifatnya vertikal, yaitu dari masyarakat ke polisi, lebih-lebih lagi dari masyarakat kepada pemerintah, tidak akan kemudian menjadi luntur, menjadi rusak akibat program semacam ini. Oke, Mas Reza, secara psikologi sendiri, ini artinya realistis tidak dilakukan hal seperti ini untuk memberantas terorisme? Tapi dijawabnya nanti Mas Reza, usai jeda, Kabar Petang segera kembali.